Good morning, the teacher and the student of SMP Immanuel Bandar Lampung. Before we listen the message of God, let's take devotional time. Amen. Selamat pagi untuk seluruh dewan guru dan siswa-siswi SMP Immanuel Bandar Lampung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. The message of God is taken from 1 Peter chapter 2 verse 16 until 17. That's how it sounds. As free and not using your freedom for a cloak of wickedness, but as a bound servants of God. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah bunyinya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Democracy brings freedom for everyone to show their opinions about something, while the death of Jesus Christ is the symbol of democracy and the freedom for Christians. Jesus Christ brings freedom for us. By his death, Jesus saved us not only from sins, but also all evil powers. Demokrasi membawa kemerdekaan bagi setiap orang untuk menyatakan pendapat tentang sesuatu. Sedangkan kematian Tuhan Yesus merupakan simbol dari demokrasi atau kebebasan bagi umat Kristen. Tuhan Yesus Kristus membawa kemerdekaan bagi kita. Dengan kematiannya, Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya dari dosa-dosa, namun juga dari kuasa jahat. So what is God's desire for our lives? Does God ask us to pay for everything? God doesn't force us to pay. He just wants we live in the truth. In verse 16, the Bible says that we need to be a person who do not abuse the freedom. Jadi apakah keinginan Tuhan untuk hidup kita? Apakah Tuhan meminta kita untuk membayar semuanya? Tuhan tidak menuntut kita untuk membayar, namun Dia hanya ingin kita hidup dalam kebenaran. Di ayatnya yang ke-16, Alkitab mengatakan bahwa kita harus menjadi orang yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan atau kebebasan. Democracy gives us so many benefits in our life, but we must still remember that democracy has a limit. The limit is a national principle in our country. Demokrasi memberikan banyak manfaat dalam hidup kita, namun demokrasi memiliki batasan. Batasannya adalah undang-undang negara kita. As a Christian, we believe that Jesus dedicated his life for us. We are given the freedom from the dead. So we need to be responsible. We must use the freedom that comes from God wisely. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mendedikasikan hidupnya untuk kita. Kita diberikan kebebasan dari kematian. Jadi kita harus bertanggung jawab. Kita harus menggunakan kebebasan itu yang datangnya dari Tuhan dengan bijaksana. As a summary, let's do good things, love others as yourself, respect everyone, and fear God. It is the meaning of freedom from God. Sebagai ringkasan,
marilah kita melakukan hal yang baik. Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri, hormatilah orang lain, dan takut akan Tuhan. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Let's pray together. Jesus, thank you so much for your message. Please help us to be able to understand the meaning of freedom in God. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong Tuhan, bantu kami untuk mengerti apa itu arti kebebasan di dalam Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you so much for your listening and have a good day. Shalom.